Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya, Dina Nur Azizah, bersama partner saya, Ikani Hayatul, kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam. Apa saja yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh gerakan pembaharuan dalam Islam di Indonesia. Penasaran kan apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Simak video ini sampai habis. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam dan gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang akan dibahas oleh saya, Ikani Hayatul Fauziana, dan teman saya, Dina Nur Azizah. Dalam bab kali ini kita memiliki 4 subbab. Yang pertama yaitu kemunduran umat Islam. Yang kedua yaitu gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang ketiga yaitu pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu organisasi Islam di Indonesia. Kita menuju ke subbab pertama, yaitu kemunduran umat Islam. Sebelum umat Islam mengalami kemunduran, ada 4 fase yang mereka alami, yaitu fase pertama, fase tahap pertumbuhan. Yang kedua yaitu tahap kejayaan. Yang ketiga yaitu tahap kemunduran. Yang keempat yaitu tahap pembaruan. Kemunduran umat Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhan. Keruntuhan Daulah Abbasiyah menjadi salah satu tanda kemunduran umat Islam. Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan setelah berada pada masa kejayaan, yang mana berhasil membunyikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah memiliki 2 faktor yang melatar belakangi keruntuhannya, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Pada masa itu, sebagian orang Arab belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah, yang mana kepemimpinan dipegang oleh kalangan bangsa Arab. Namun, luasnya wilayah Daulah Abbasiyah mencapai daerah luar Jazirah Arab, yang juga mencakup kalangan non-Arab, yang mana mereka menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunannya. Hal ini memicu perebutan kekuasaan di dalam pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak terbendung, yang menjadi salah satu sebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor yang kedua yaitu kecenderungan para penguasa hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang sangat kaya. Hal ini dikarenakan dana yang masuk lebih besar daripada pengeluarannya, yang menjadikan Baitul Mal penuh dengan harta. Pada masa akhir-akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah, para penguasa memiliki kecenderungan hidup mewah, suka berfoya-foya, yang juga diikuti oleh hartawan dan anak-anak mereka. Selain para penguasa yang suka hidup mewah, pada saat itu politik mengalami kemunduran dan perekonomian pun ikut mengalami kemunduran drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi, menjadikan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya
Sebenarnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksana pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintahan pusat, menjadikan mereka memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Faktor keempat yaitu terjadinya konflik Sunni Syiah pada Daulah Fatimiyah. Sebab mereka mengancam rakyat untuk menganut paham Syiah yang menjadi madhab mereka. Faktor selanjutnya yaitu konflik politik sesama muslim antara bangsa Berber dan bangsa Arab, dan juga antara bangsa Arab Yaman dengan bangsa Arab Suriah. Hal ini terjadi pada masa Daulah Umayyah. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu Perang Salib. Perang Salib menjadi salah satu sebab keruntuhan Daulah Abbasiyah yang mana menjadikan umat Islam dan Kristen memiliki benih-benih permusuhan yang kuat. Permusuhan umat Islam dan Kristen menjadi sangat kuat setelah Daulah Bani Saljuk mengeluarkan peraturan baru yang menyudutkan orang-orang Kristen berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang Salib terjadi dalam beberapa gelombang yang mengakibatkan banyak memakan korban pihak umat Islam maupun Kristen, dan banyak wilayah kekuasaan umat Islam berhasil direbut oleh tentara Kristen. Faktor eksternal yang kedua yaitu Daulah Bani Ahmad di Andalusia mengalami peristiwa yang hampir sama dengan Daulah Abbasiyah dan berakhir dengan tragis, yang mana khalifah terakhir Bani Ahmad diusir dari Andalusia, dan juga seluruh umat Islam yang berada di Andalusia juga diusir atau boleh menetap tetapi harus berpindah keyakinan. Faktor eksternal yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Pada tahun 1492, Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus mulai petualangannya. Dalam upayanya mencari rute ke India, ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Portugis juga mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara Islam. Di saat itu, kekuatan umat Islam baik di laut maupun di darat sudah memudar. Akhirnya, pos-pos perdagangan itu dengan mudah dikuasai mereka. Pada akhir abad ke-16, Belanda, Inggris, dan Prancis telah menjelma menjadi kekuatan baru dalam dunia perdagangan. Tokoh-tokoh gerakan pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer pada abad ke-18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari tahun 1765
di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aksha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Setelah besar, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak, dan karena kecakapannya dalam pekerjaannya inilah ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmani setempat dan diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut. Kemudian, setelah beliau masuk ke dalam dinas militer, beliau juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Setelah tentara Perancis keluar dari Mesir pada tahun 1801, Muhammad Ali Pasha turut memainkan peran penting dalam dunia politik. Pada tahun 1849 Masehi, Muhammad Ali Pasha meninggal di Alexandria, kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Al-Abastar. Pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama yaitu dalam bidang militer. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Saif, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya, Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu, didirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker pada tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah pada tahun 1839 Masehi. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Setelah mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar ke luar negeri, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kanbul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, ekonomi, dan astrologi. Dalam rangka usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme menghendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam, yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama.
Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian, pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Di masjid ini, Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. 3 tahun setelah Muhammad Abduh belajar di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 1905. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh. Yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancauan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan, Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah barat. Kemajuan Eropa karena belahan dunia ini telah mengambil yang terbaik dari ajaran Islam. Islam pasti mampu beradaptasi dengan dunia modern. Sebagai konsekuensi dari pendapatnya, Muhammad Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Qolamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli atau Suriah pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau 23 September tahun 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya Qolamun, Suriah. Rashid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus tahun 1935 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. Pemikiran dari Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama dalam bidang keagamaan. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, karena banyaknya faham-faham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam. Kemudian, menurut Muhammad Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran Islam yang murni dan terhindar dari segala bid'ah. Kemudian Muhammad Rashid Ridho dalam beristinbat terlebih dahulu melihat kepada nas. Bila tidak ditemukan, kemudian mencari kepada pendapat sahabat, dan bila terdapat pertentangan, ia memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila tidak ditemukan, ia berijtihad atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridho. Oleh karena itu, Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, kemudian ia membentuk lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Tokoh yang kelima yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal dikenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisme Persia.
Kemudian beliau meninggal di Lahore pada tanggal 21 April tahun 1983 pada umur 60 tahun. Sedangkan pemikiran dari Muhammad Iqbal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka beliau menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme dalam Islam. Jadi umat Islam itu harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Kemudian yang kedua, hukum Islam itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dan menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Karena di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat Islam berasal. Kemudian yang ketiga, intisari dari hidup adalah gerak. Karenanya, Muhammad Iqbal menyeru agar umat Islam membangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban karena kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan. Karena itu, menurutnya, kita boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, untuk nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif. Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pemilihan. Bangsa Indonesia mulai mengusung strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa gerakan pembangunan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kenyataan ajaran Islam yang dicampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua yaitu adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bukan Muslim. Yang ketiga yaitu adanya kekuatan visi dari luar Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Yang keempat yaitu adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Yang kelima yaitu adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia yang buruk lagi. Organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia atau SI Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Pada awal berdirinya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi untuk menandingi monopoli pedagang Tionghoa pada masa itu. Sarekat Dagang Islam kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam yang dibahas dalam Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari pada tahun 1913.
Organisasi Islam kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912. Kelahiran organisasi Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan penanaman terhadap ajaran Islam serta kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan membuka ijtihad. Organisasi Islam ketiga yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal tahun 1332 Hijriah atau 6 September tahun 1914. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad Al-Islamiyah ini adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan untuk memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad Al-Islamiyah sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi Islam yang keempat yaitu Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. PERSIS didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena telah bercampur dengan budaya lokal. Organisasi Islam yang kelima yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU merupakan sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama atau NU telah menorehkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia karena para ulama, kiai, santri, dan warga Nahdliyin telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan perjuangan mereka semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober pada tahun 1945. Peristiwa penting ini merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Dan peristiwa ini kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Organisasi Islam yang keenam yaitu Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI didirikan pada Selasa, tanggal 15 Rajab tahun 1356 atau
21 September 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.